Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah dan doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kelima, yaitu cinta Nabi dan Rasul, dengan subtema pelajaran kedua, yaitu keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah cucu dari Nabi Idris alaihi salam, keturunan ke-9 Nabi Adam alaihi salam. Ayah Nabi Nuh alaihi salam bernama Lamik bin Mata. Nabi Nuh alaihi salam diutus ke negeri Armenia. Nabi Nuh alaihi salam memiliki fisik yang kuat, terbukti dengan usianya mencapai kurang lebih 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, yaitu fasih dan tegas dalam kata-katanya, pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Kala itu penduduk Armenia banyak yang membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, dan tokoh-tokoh yang sudah mati. Mereka memberi nama patung sesuai dengan nama tokoh itu. Lama-kelamaan, dikarenakan iblis yang selalu menggoda manusia, mereka mulai menganggap bahwa patung-patung itu memiliki kehebatan yang luar biasa, yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Akhirnya mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, melainkan berbuat syirik, menyembah kepada patung-patung itu. Nah, inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia tersesat selama-lamanya tanpa petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, aku adalah Rasulullah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Mari tinggalkan patung-patung itu, beribadahlah kepada Allah. Akan tetapi, setiap kali Nabi Nuh menyeru mereka menutup telinganya serta tetap mengingkari serta menyombongkan diri dengan seksama. Melihat kondisi seperti itu, Nabi Nuh alaihi salam sadar bahwa dia harus bekerja keras dalam mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam dilakukan secara berulang-ulang baik siang maupun malam. Bahkan mengajak secara terang-terangan dan juga secara diam-diam kepada para penduduk. Quran Surat Nuh ayat 5-9. Setelah sekian lama berdakwah, Nabi Nuh hanyalah mendapat sedikit pengikut, tak lebih dari 100 orang atau tepatnya sekitar 80 orang saja. Kadang-kadang ia kehilangan harapan, namun Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkannya. Nabi Nuh terus berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ajakan tersebut tidak pernah didengar oleh kaumnya. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam tersebut berlangsung selama kurang lebih 950 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihi salam didatangi oleh pembesar yang kaya raya, angkuh dan sombong. Mereka mau beriman dengan syarat bahwa Nabi Nuh alaihi salam harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. Namun Nabi Nuh alaihi salam menjawab dengan tegas, "Saudaraku, manusia itu sama, kaya dan miskin tidaklah berbeda. Perbedaannya hanya ditentukan oleh letak ketakwaan, bukanlah oleh harta kekayaan." Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam tidak mendapatkan hasil.
Ia hanya mendapatkan ejekan dan hinaan dari kaumnya. Bahkan beberapa pemimpin kaumnya berkata, "Kami tidak melihat kamu melainkan seorang manusia seperti kami. Kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya saja. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun di atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah seorang pendusta." Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mulai kehilangan kesabaran. Ia memberikan peringatan kepada kaumnya, penduduk Armenia, agar segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan bencana kepada mereka. "Sesungguhnya aku peringatkan kamu akan siksaan Allah, dan aku jelaskan kepada kalian jalan menuju keselamatan, maka sembahlah Allah saja, dan janganlah menyekutukan dengan suatu apapun. Aku khawatir apabila kamu menyembah selain Allah atau menyekutukan dengan yang lain, maka Allah menyiksamu pada hari kiamat dengan siksaan yang pedih." Ancaman Nabi Nuh justru dianggap permainan. Mereka menantang Nabi Nuh alaihissalam. "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Allah menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengadu atas apa yang terjadi kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya pengikutnya tidak akan bertambah, hanya itu saja. Selebihnya tidak akan beriman karena sangat sesat. Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan anak-anak selain anak yang membuat maksiat lagi sangat kafir." Quran Surat Nuh ayat 26-27. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Buatlah olehmu dan pengikutmu perahu besar dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Setelah menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sebuah perahu besar, Nabi Nuh alaihissalam mengumpulkan para pengikutnya dan membuat perahu seperti yang diperintahkan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya ternyata menjadi bahan ejekan dan cemoohan bagi umatnya yang lain. Hahaha, lihat apa yang dikerjakan orang-orang itu. Mereka membuat perahu di sebuah bukit. Inilah bukti bahwa mereka memang benar-benar gila. Hahaha. Akan tetapi, walaupun hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Setelah pembuatan kapal selesai, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam membawa berbagai hewan berpasangan, jantan dan betina. Setelah selesai menyiapkan perbekalan, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Tiba-tiba langit pun mendung, awan hitam bergumpal-gumpal, petir berkilat menyilaukan. Terdengar guruh menggelegar, keadaan benar-benar mengerikan. Tak lama berselang, hujan turun sangat lebat. Akhirnya bencana banjir besar melanda di seluruh kota dan desa. Jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Mereka begitu panik karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Kaum Nabi Nuh alaihissalam benar-benar telah hancur tersapu banjir yang dahsyat tersebut. Sebelum terjadinya banjir, Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya yang bernama Kan'an.
untuk segera menaiki kapal bersama kerabat dan pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedangkan anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 42-43. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan anaknya dan membukakan pintu hatinya. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkaulah yang benar, Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Nabi Nuh alaihissalam dan berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Oleh sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Akhirnya Kan'an pun tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang zalim. Mereka semua mati ditelan banjir yang dahsyat tersebut. Kemudian setelah hujan turun selama 40 hari 40 malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Seketika surutlah air banjir yang dahsyat itu. Perintah pun diselesaikan, dan perahu itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Judi adalah sebuah daerah di negara Armenia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Quran Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya pun selamat. Lalu mereka turun dari perahu dan bersiap-siap membangun kehidupan baru yang lebih baik, serta melanjutkan dakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itulah tadi kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah tersebut, ada beberapa keteladanan dengan hikmah yang dapat kita ambil pelajarannya. Di antaranya adalah, yang pertama, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melanggar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat mengakibatkan manusia terkena azab baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah yang kedua adalah bekerja keras dalam berusaha untuk mencapai tujuan. Nah, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah siang dan malam, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, semua cara dilakukan untuk membuat umatnya kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga adalah kita juga patut meneladani ketabahan dan kepasrahan atau kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam takdir yang menimpa putranya yang bernama Kan'an. Yang keempat, dalam kisah pembangkangan Kan'an merupakan anak seorang nabi. Hal tersebut memberi pelajaran kita bahwa yang dapat menyelamatkan manusia adalah keimanannya sendiri, bukan jabatan atau kedudukan orang tuanya. Nah, itulah anak-anak video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali isi kisah keteladanan tersebut, dan juga bisa menunjukkan keteladanan yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Oke anak-anak, itu saja video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih anak-anak dan mohon maaf apabila ada kesalahan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.